Selama berabad-abad, masyarakat Muslim Nusantara dibesarkan dalam kultur penghormatan yang luar biasa tinggi terhadap Ahlul Bait, keturunan suci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara wujud penghormatan itu, klan Ba'alawi menempati ruang yang sangat istimewa di hati umat. Sebagai Muslim yang dididik dengan akhlak santun, kita selalu diajarkan untuk senantiasa menaruh husnuzon atau prasangka baik, memuliakan dan menghargai keberadaan mereka sebagai bagian dari keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap husnuzon ini adalah prinsip moral yang tidak akan kita runtuhkan. Namun demikian, di tengah harmoni penghormatan tersebut, menyeruak sebuah anomali sejarah dan sosiologis yang mengusik kesadaran kita. Mengapakah Trah Wali Songo yang nasabnya telah terbukti sah dan diisbat secara ilmiah, historis, serta kelembagaan internasional seolah-olah hanya dipandang sebelah mata di tanah airnya sendiri? Keabsahan yang tak lagi sebatas klaim. Bertahun-tahun nasab keturunan Wali Songo berada dalam senyap, bergerak di bawah radar tanpa hiruk-pikuk serta legitimasi publik. Namun, sejarah tidak pernah tidur. Melalui kerja keras lembaga pencatat Naat, singkatan dari Naqobah Ansab Aulia Tis'ah, tabir itu kini telah tersingkap benderang. Nasab Trah Wali Songo tidak lagi tegak di atas dongeng atau cerita tutur pengantar tidur. Keabsahannya telah mendapatkan isbat atau pengesahan resmi dari lembaga-lembaga Naqobah, yakni lembaga pencatat nasab otoritatif tingkat dunia, mulai dari Naqobah Saduddin Ashraf di Maroko hingga kesaksian tertulis dari Naqob Ashraf Pakistan, Mesir, dan Arab Saudi. Penemuan manuskrip kuno otentik yang melacak jalur emas mereka hingga ke Sayyidina Husain dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Silsilah mereka sah, legal, dan diakui secara internasional. Ironi di rumah sendiri antara sumpah setia dan pengabaian. Ketika keabsahan itu sudah berada di atas meja ilmiah, muncul sebuah pertanyaan getir. Mengapa ketika ada pihak luar yang membawa klaim nasab, publik begitu riuh menyambut, mengesahkan, bahkan mendewakannya? Sementara di sisi lain, ketika juriah asli Wali Songo, para penyiar Islam yang mendirikan fondasi iman, kebudayaan, hingga struktur kerajaan di tanah Jawa dan Nusantara ini menunjukkan bukti sah nasab mereka, reaksi yang muncul hanyalah berupa skeptisisme, pengabaian, atau bahkan sekedar tatapan sebelah mata. Mengapa darah suci Rasulullah yang mengalir pada tubuh ulama-ulama pribumi kita yang telah terbukti sahih secara isbat kerap dianggap kurang magis atau kurang berdarah biru dibandingkan dengan klan imigran Hadramaut, klan Ba'alawi? Apakah kita begitu terbiasa mengagumi apa yang datang dari negeri seberang hingga kita menderita amnesia sejarah terhadap keagungan yang lahir dan mengakar di bumi pertiwi itu sendiri? Kerendahan hati yang disalah-artikan. Satu hal yang harus kita pahami, redupnya pamor nasab Wali Songo di masa lalu bukanlah karena ketiadaan bukti, melainkan karena pilihan akhlak. Juriah Wali Songo yang melahirkan para kiai, pengasuh pesantren, dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah dididik dengan falsafah humul, menyembunyikan diri dan menjauhi syahwat popularitas. Mereka lebih memilih dipanggil Gus, Lora, Akang Ayib, atau Kiai ketimbang gelar Habib maupun Syarif. Mereka memilih menyatu dengan lumpur sawah dan keringat rakyat jelata. Namun sungguh tidak adil jika kerendahan hati atau sikap tawadu yang dicontohkan oleh Trah Wali Songo ini justru dibalas dengan sikap meremehkan oleh para umatnya. Menaruh husnuzon kepada klan Ba'alawi adalah kewajiban akhlak, tetapi menafikan, meragukan, atau memandang sebelah mata Trah Wali Songo yang nasabnya telah sah dan jelas adalah sebuah kejaliman sejarah. Waktunya menatap dengan keadilan. Sudah
Jika kita bisa begitu mudah membuka hati dan menghormati mereka yang datang dari jauh, mengapa kita harus menutup mata dan berpelit rasa hormat kepada Trah Wali Songo, para pemilik sah sanad keislaman dan kebangsaan kita? Jangan biarkan mutiara di halaman rumah sendiri terinjak hanya karena mata kita terlalu silau menatap permata di etalase asing. Trah Wali Songo adalah juriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sah, yang hidupnya telah mewakafkan peradaban bagi bangsa ini. Sudah saatnya mereka ditempatkan di makom atau kedudukan penghormatan yang semestinya. Sementara itu pula, kita terus menunggu pembuktian keabsahan dari klaim nasab klan Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat sahabat Misteri Realita? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.